لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Dulu ada seorang ahlul ilm tinggal di Mekah. Orang ini suatu hari menemukan sebuah barang. Begitu dia buka barangnya, ternyata isinya adalah berlian yang sangat mahal sekali. Kalung begitu, dari berlian, dari mutiara sangat mahal sekali. Ya, hukum syar'i untuk barang temuan di Mekah, hukumnya orang yang mengambilnya itu hanya mengambil untuk dia umumkan. Maka syekh ini ketika mendapatkan barang itu, dia pun menyimpannya. Begitu dia akan umumkan, sudah ada orang yang mengumumkan kehilangan barang. Iya. Maka dia pun memanggil orang tersebut. Dia katakan kepadanya, barang kamu apa? Dia sebut barangnya. Kalung, seperti yang dia sebut. Warnanya apa? Disebut sama warnanya. Penutupnya apa? Terus tali yang mengikatnya apa? Semuanya disebut. Persis jawabannya. Ya, ini fikih ya di dalam barang temuan. Akhirnya setelah barang ini semuanya dia sudah sebutkan memang betul miliknya, diberikan. Ya, ini memang barang kamu. Maka orang ini gembira sekali. Ya, karena ini barang mahal yang dia punya. Ya. Dan yang paling ininya lagi istimewanya ini barang adalah hadiah untuk putri dia. Maka dia ingin memberi hadiah untuk syekh ini. Kata beliau, tidak boleh, saya tidak mengambil hadiah di sini. Ya, dia tidak mau mengambil sama sekali. Akhirnya waktu bergulir, syekh ini keluar di suatu keperluan, menyeberangi lautan, terjadi musibah yang menimpa kapal beliau. Ya, akhirnya tenggelam kapalnya, terdampar beliau di sebuah pulau. Terdampar di sebuah pulau. Di pulau ini, di situ dilihat pengaruh dari ilmu. Di pulau ini dia dapati anak-anak di masjid tidak pandai membaca Al-Quran. Maka dia pun gembira dengan hal tersebut. Dia duduk mengajari manusia apa? Bacaan Al-Quran. Sampai penduduk pulau ini pandai membaca Al-Quran. Pandai membaca Al-Quran. Ini keadaan manusia seperti itu. Iya. Dari masa dahulu. Penghormatan mereka terhadap ilmu sangat apa? Sangat baik, dan semangat mereka belajar juga bagus. Ya, dan sama saja kalau dia berada di manapun, dapat pulau misalnya, anak-anak dapat membaca Al-Quran. Dia mulai dari situ diajari orang-orang baca Al-Quran. Maka senang manusia diajari hal yang bagus. Ya. Maka penduduk pulau pun sangat berterima kasih. Mereka berkata, "Wahai Syekh, kami di sini ada seorang anak perempuan, dia sudah tidak ada lagi keluarganya, dan kami ingin menikahkan kamu dengan anak itu." Ya. Ringkas ceritanya, akhirnya dia menikah dengan anak perempuan tersebut. Ya. Begitu dia melihat istrinya, ternyata kalung yang dia temukan di Mekah ada di leher istrinya. Ada di leher istrinya. Maka dia bengong saja melihat kalung itu. Ya. Dan tidak berbuat apa-apa. Istrinya pergi mengadu kepada keluarganya. Ini ada apa syekhnya? Dia bengong saja melihat saya. Ya, maka orang-orang pun tanya kepada beliau. Maka beliau menjawab, ini kalung yang dulu saya ketemukan di mana? Di Mekah. Dia ceritakan kisahnya. Penduduk pulau pun gempar mereka. Ya, histeris, takbir sana sini. Dia yang balik menjadi heran, ada apa? Ya. Kata penduduk pulau, subhanallah, ayah anak perempuan ini, dulu ketika dia balik dari Mekah, dia bercerita kisah ini. Dan dia berkata, saya temukan di sana ada seorang luar biasa amanahnya. Dan saya berdoa kepada Allah di jalan, semoga Allah menikahkan dia dengan putriku. Ya. Subhanallah. Dan terjadi hal tersebut. Dan ini kisah yang ma'ruf disebutkan di buku-buku biografi, cuma saya lupa nama.